Halo semuanya, selamat jumpa kembali. Ini adalah Luxeed S7, sebuah mobil canggih yang tanpa driver bisa jalan sendiri, mencari slot parkir dan melakukan parkir sendiri. Tentunya mobil ini aman, akan secara otomatis berhenti ketika ada objek melintas di depannya. Wow, saya akan bahas teknologi dan fitur apa aja yang ada di dalamnya dan berapa harganya ketika dijual di Indonesia. Mobil ini adalah hasil kerjasama antara Huawei dan Chery. Huawei adalah sebuah perusahaan Cina, penyedia infrastruktur teknologi informasi komunikasi dan perangkat pintar terkemuka di dunia. Chery adalah salah satu produsen otomotif terkemuka di Cina. Mobil ini bisa jadi akan dibawa Chery masuk ke Indonesia, mengingat Chery sudah ada investasi di Indonesia dan tentu akan mengancam keberadaan mobil-mobil Jepang dan Eropa. Mobil ini dilengkapi berbagai sensor, yaitu sebuah lidar. Nanti akan saya jelaskan tentang lidar. 3 buah radar dengan gelombang milimeter, 12 buah radar ultrasonik, dan 11 kamera high definition. Semuanya memberikan input ke Huawei ADS 2.0 atau Autonomous Driving System 2.0. Sistem ini juga support navigation cruise assist yang akan membuat mobil bisa mengemudi sendiri tanpa driver, baik di dalam kota atau di jalan tol. Pastinya fitur-fitur Advanced Driving Assistance seperti Lane Keeping Assist, Auto Braking System, dan lain-lain sudah termasuk di dalamnya. Mobil ini juga ketika dibutuhkan lagi, hanya dengan bantuan panggilan lewat smartphone, dia bisa jalan sendiri menjemput pemiliknya dari tempat dia parkir menuju ke lokasi pemiliknya. Luar biasa. Sekarang saya jelaskan secara singkat tentang LiDAR. LiDAR adalah singkatan dari Light Detection and Ranging, adalah suatu metode pendeteksian objek yang menggunakan prinsip pantulan sinar laser untuk mengukur jarak objek. Perangkat LiDAR menembakkan sinar laser secara cepat ke suatu objek, bisa sampai sekitar 150.000 pulsa laser per detik. Kemudian komponen sensor pada LiDAR menghitung waktu yang dibutuhkan dari setiap pulsa laser untuk memantul dari suatu permukaan objek ke sensor, sehingga didapat penghitungan jarak dengan akurasi tinggi. Jadi dengan adanya LiDAR, mobil ini bisa mengukur jarak dengan objek lain di sekitarnya sampai ketelitian kurang dari 10 mm. Dimensi mobil ini sedikit lebih besar dari Toyota Camry, hanya beda beberapa milimeter saja. Lebih panjang 85 mm dari Camry, lebih lebar 123 mm dari Camry, lebih tinggi 29 mm dari Camry, wheelbase lebih panjang 125 mm dari Camry, ground clearance bisa di setel dari 216 mm hingga 120 mm karena menggunakan air suspension. Ground clearance Camry fix 145 mm. Berat bervariasi sesuai trim level dari 1970 kg hingga 2170 kg. Berat Camry 1550 kg. Mobil ini didesain sedemikian aerodinamis hingga menghasilkan koefisien drag hanya 0,203 saja. Suatu koefisien drag yang sangat aerodinamis untuk ukuran mobil penumpang. Lalu berapa harganya jika mobil ini masuk ke Indonesia? Mobil ini trim tertingginya yaitu Max RS. Di Cina dibanderol dengan harga 349.800 yuan atau setara 49.800 US dollar atau 782 juta rupiah. Dengan menggunakan referensi harga BYD Seal RWD sebagai pembanding, yang di Cina dibanderol dengan harga 27.500 US dollar atau 440 juta rupiah, di Indonesia dibanderol 629 juta rupiah. Jadi bisa dihitung jika Luxeed S7 masuk Indonesia, maka trim tertinggi yakni Max RS akan dibanderol sekitar 1 miliar rupiah, sedikit lebih mahal dari Toyota Camry Hybrid yang harganya 937,4 juta rupiah. Tapi pada Luxeed S7 Max RS, Anda akan mendapatkan yang tidak ada di Camry Hybrid, yakni mobil bisa mengemudi sendiri, bisa cari slot parkir sendiri, menggunakan mesin full elektrik dengan akselerasi 0-100 km/jam 3,3 detik. Ini sudah menyamai supercar Ferrari dan Lamborghini. Kemudian dapat all-wheel drive, jarak tempuh hingga 630 km, menggunakan air suspension, panoramic sunroof yang sangat luas 2,6 meter persegi, desain kaca pintu frameless layaknya mobil-mobil mewah, dan high performance brake Brembo. Nanti akan saya tunjukkan fitur-fitur selengkapnya. Bahkan jika Anda memilih Luxeed S7 dengan trim yang lebih rendah satu level, dengan RWD dan power yang sedikit lebih kecil, yang 0-100 km/jam 5,5 detik, dan ini masih cukup cepat sebenarnya, maka Anda akan mendapatkan harga yang lebih rendah, yakni 900 jutaan rupiah, dengan jarak jangkau yang lebih jauh hingga 855 km atau setara Jakarta-Surabaya tanpa ngecas di tengah perjalanan. Ini luar biasa. Jadi menurut Anda mana yang lebih value for money? Luxeed S7 atau Toyota Camry Hybrid? Tolong tulis di kolom komentar. Mobil ini menggunakan kartu yang berfungsi sebagai kunci, ditempel di pilar B untuk membuka pintu mobil, kemudian door handle akan pop out dan spion akan retract. Headlights, DRL, dan lampu sign akan menyala sangat cantik, seolah mengucapkan selamat datang.
luar biasa. Perpaduan warna hitam dan merah pada interior mobil ini menimbulkan kesan sporty. Bandingan pintunya berasa mobil premium dengan sistem vakum yang bisa merapatkan sendiri pintunya. Adjustable seat belt, 2 wireless charging, setir persegi 4 yang sporty. Keempat seat sudah dilengkapi penghangat dan ventilasi. Kedua seat depan dilengkapi dengan fitur massage. Bagian sayap dan sandaran paha pada seat depan bisa diatur. Dan juga ada sandaran kaki yang bisa dibuka tutup. Sequential turning light. Konsol tengah dengan build quality yang sempurna dengan 2 cup holder yang bisa dibuka tutup. Kedua seat depan dengan adjustable headrest. Ada tombol jika penumpang belakang mau memaju mundurkan seat penumpang depan secara elektrik. Kamera ke belakang yang bisa dibuka tutup. Ada 2 glove box di bagian atas dan bawah dashboard. Pintu belakang dengan bandingannya yang berasa premium dan dilengkapi dengan sistem vakum yang bisa merapatkan pintu sendiri. Ada kontrol panel pada door trim bagian atas. Tempat penyimpanan pada bagian belakang seat depan. Legroom sangat lega. Seat belakang dilengkapi 3 adjustable headrest. Leather seat dengan vaporated dan build quality yang sempurna. Armrest dengan 2 cup holder. Seat belakang vaporated dengan build quality yang sempurna. 2 ventilasi AC dengan 2 USB tipe C. Lantai bagian penumpang belakang datar. Mobil ini dilengkapi dengan sistem pengendalian dan suspensi yang canggih, yaitu depan suspensi double wishbone, belakang suspensi multilink independen, ditambah adaptive adjustable air suspension, dan CDC electromagnetic vibration reduction. Kemudian ada tooling intelligence assist yang mencakup fitur-fitur seperti road perception, intelligent status perception, dynamic adaptive torque system, dan intelligent body coordination control system. Sistem-sistem ini bekerjasama untuk menghandle berbagai kondisi jalanan dan situasi yang tidak diharapkan selama dynamic driving dan secara efektif meningkatkan kenyamanan driving dan safety. Jadi mobil ini bisa membaca profil jalanan dan situasi mobil, kemudian secara instan dan otomatis mengkoordinasikan semua sistem pengendalian dan suspensi. Selanjutnya secara instan menyiapkan setelan suspensi yang sesuai dengan profil jalan yang akan dilalui. Wow, luar biasa. Sistem charging mobil ini support charging 800V, bisa menambah jarak tempuh 215 km hanya dengan charging selama 5 menit, tambah jarak tempuh 430 km hanya dengan charging selama 15 menit saja, tentunya dengan DC fast charging. Mobil ini diproduksi dalam 4 trim level dari yang paling murah hingga yang paling mahal, yakni yang pertama adalah Pro, jarak jangkau 550 km, CLTC RWD, baterai 62 kWh, LFP, tenaga maksimum 292 PS atau 288 horsepower, torsi maksimum 475 Nm, 0-100 km/jam 5,5 detik, top speed 250 km/jam, harga di Cina 249.800 yuan atau 35.200 US dollar atau 556 juta rupiah. Yang kedua adalah Max, jarak jangkau 705 km, CLTC, RWD, baterai 82 kWh, M3P, kombinasi NMC dan LFP, tenaga maksimum 292 PS atau 288 horsepower, torsi maksimum 475 Nm.
0-100 km per jam 5,5 detik, top speed 250 km per jam, harga di Cina 289.800 yuan atau 40.800 US dollar atau 645 juta rupiah. Yang ketiga adalah Max Plus, jarak jangkau 855 km CLTC RWD. Jarak ini setara dengan jarak Jakarta-Surabaya, luar biasa. Baterai 100 kWh NMC, tenaga maksimum 292 PS atau 288 horsepower. Torsi maksimum 475 Nm, 0-100 km per jam 5,5 detik, top speed 250 km per jam, harga di Cina 319.800 yuan atau 45.000 US dollar atau 711 juta rupiah. Yang keempat adalah Max RS, jarak jangkau 630 km CLTC all-wheel drive, baterai 82 kWh M3P atau kombinasi NMC dan LFP, tenaga maksimum 496 PS atau 489,5 horsepower, torsi maksimum 679 Nm, 0-100 km per jam 3,3 detik, luar biasa. Top speed 210 km per jam, jarak pengereman dari 100 sampai 0 km per jam 33,5 meter, curb weight 2170 kg, harga di Cina 349.800 yuan atau 49.300 US dollar atau 779 juta rupiah. CLTC adalah singkatan dari China Light Duty Vehicle Test Cycle, adalah suatu standar di Cina yang dipakai sebagai acuan dalam pengujian konsumsi energi dan emisi kendaraan penumpang sesuai dengan pola dan kondisi mayoritas pengemudi di Cina. Pengujian dilakukan di atas dinamometer. Selain CLTC, ada standar EPA dan WLTP. Hasil pengujian CLTC biasanya lebih besar angkanya dibanding WLTP dan EPA. Mobil ini telah di-launching di Cina pada November 2023 lalu. Dan dalam 2 hari setelah launching langsung mendapatkan pre-order lebih dari 10.000 unit. Luar biasa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tolong bantu subscribe, like, tekan loncengnya dan kasih komen-komen. Dan sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye. Wassalam.